Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kecuali yang saya berikan petunjuk kepada dia. Bagaimana cara supaya dapat petunjuk Allah? Fastahduni, mintalah petunjuk dariku. Abu Jahal tak pernah minta petunjuk sama Allah. Abu Lahab tak pernah minta petunjuk sama Allah. Otaknya sudah bisa menerima. Otaknya sudah menerima. Kemudian apa? Abu Talib, dia tak pernah minta petunjuk pada Allah, tapi otaknya sudah pernah menerima. Ketika Rasulullah sampai di Madinah, itu otak-otak orang-orang Yahudi Nasrani sudah bisa menerima Rasulullah dan Al-Quran. Mana buktinya? Ketika mereka bermasalah, mereka merujuk ke Rasulullah. Ya Rasul, ya Muhammad, ada enggak di dalam Al-Quran ini ya Muhammad? Hukum berzina ya Muhammad? Ya tanya kepada Rasulullah. Maknanya apa? Mereka yakin dengan Al-Quran. Tetapi apa? Hati saja Pak. Ya, belum bisa menerima. Mereka tidak menerima, tidak minta petunjuk dari Allah. Maka kita kalau sudah yakin pada Allah, minta petunjuk pada Allah. Baik dapat petunjuk, hanatan terus petunjuk. Petunjuk itu tidak akan sampai kecuali kita minta. Kita tidak paham Al-Quran, kita minta kepada Allah. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ya Allah, lu hanji lu baca Al-Quran, gimana cara ya Allah? Lu hanji lu pahami, gimana cara ya Allah? Tapi kita minta yang betul, Pak. Ya nih, Pak. Jadi kita terus minta kepada Allah. Allah karena sudah berjanji walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Al-Quran sudah saya permudah untuk dibaca, untuk dikaji, untuk ditadabbur, untuk ditafsirkan dan lain sebagainya. Saya permudah kata Allah. Fahal min muddakir. Tapi tidak ada yang mau baca Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran. Baca-baca aja. Alah tutah dah kakak tak tinggal aja. Tutah dah tinggal. Pak. Ketika kita membaca nanti baca berita, Pak, dah baca berita. Hanya apa makna aja? Tanya Mbak Gau. Ini maknanya apa? Menyokoran, menyojah nama pun tanya Mbak Gau. Menyokoran dan tanya Mbak Gau. Ini kok lain kali ni Allah tutah dah ayatnya, dah baca ayat lain dah. Saya mudah. Allah tutah dah baca juh leploh dah. Allah tutah baca kulhu dah Pak. Jadi artinya apa? Yang membuat susah itu kita sendiri. Bahkan Allah menjanjikan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Tidak ada orang yang mau baca Al-Quran, menelaah Al-Quran, kata Allah. Padahal itu mudah sekali untuk dipahami. Qalilan ma tu'minun. Ya, sekarang kita lihat penjelasan Imam Sawi. Apa maksud beliau wa ma huwa biqauli syair? Innama abara bil iman fi janib nafi syi'ri. Sebenarnya kata Imam Sawi, pengungkapan kalimat apa namanya? Falai biqauli syair, Allah Subhanahu wa taala itu ingin mengatakan begini, jauhkan syair darimu. Ya, nampak. Jadi sebagai bukti imanmu kepada Allah, nafi syair, menafikan semua syair. Syair itu bukan Al-Qur'an, nampak. Makanya ketika turun ayat Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh apa? Jangan jangan ditulis atau apa, nanti mencampur aduk dengan syair. Maka dihafal saja, semua dihafal. Jadi makanya seorang menghafal syair dengan menghafal Al-Quran itu sangat berbeda sekali. Seorang menghafal Al-Quran, kalau betul-betul dengan ketulusan hatinya, maka anak gadah-gadah, tidak pernah hilang bacaan itu. Tapi kalau syair gadah, ya, syair gadah. Qalilan ma tu'minun. Ya, coba dibaca lagi, Pak. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Ya, sedikit sekali beriman. Kalau saat ini, kalau kita ngomong kalau, tapi na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya Al-Quran itu campuran Al-Quran dan syair, maka sedikit sekali yang beriman. Ya, Mbak, sedikit sekali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Al-Quran ini adalah bocoran daripada Lauhul Mahfuz yang langsung Allah turunkan itu melalui malaikat Jibril dan tersimpan di Baitul Izzah sebelum Nabi Muhammad lahir, Pak. Tersimpan di Baitul Izzah. Jadi beda fikir Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada masa Nabi Muhammad. Tidak. Sudah lama sekali, Pak. Lama sekali. Maka kisah Fir'aun itu sudah tercatat di dalam Al-Quran. Itulah Lauhul Mahfuz. Kalau ada yang ingin mengetahui bagaimana Lauhul Mahfuz, angkanya Al-Quran. Ya, Pak. Itulah Al-Quran. Ceritanya sudah diceritakan, tapi kejadiannya belum, Pak. Kejadiannya belum. Bisa nggak diterima oleh akal? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau di dalam bahasa kita, dalam bahasa manusia, itu prediksi. Dalam bahasa manusia prediksi. Dulu ada orang prediksi begini. Nyo bola akan main trip mendang, Pak. 2 bulan tu main bola. Apa kata dia? Ini nanti yang menang si fulan ini, klub ini. Enggak percaya, saya akan tulis sesuatu di sini, nanti akan saya lipat, saya gantung di atas. Nanti coba buka nanti. Rupanya prediksi dia benar. Waktu dibuka 1-0 rupanya.
Ketika prediksi dia benar, apakah kita semua mengatakan nyotalo gara-gara ada orang prediksinya? Enggak bisa, Mbak, enggak bisa. Apakah pemain bola tidak mau main bola lagi? Ketika seorang prediksi yang mengatakan nyan pasti 1-0 ya. Nyan, Mbak. Pemain bola, oh hai main bola li pakai talo, Pak talo. Tapi pemain bola tetap dia main bola, Mbak. Kenapa? Itu kan prediksi, Mbak. Walaupun prediksi dia benar. Seorang memprediksi sesuatu itu ada sebab akibatnya. Artinya apa? Ada alasannya. Kenapa dia prediksi 1-0? Karena pemain bola klub ini yang mainnya ini si Fulan. Yang main di klub ini si Fulan. Coba ganti pemainnya, maka bukan 1-0, pasti 1-1. Ya, namanya prediksi. Demikian pula ilmu Allah Subhanahu wa taala. Si Fulan ini dia taat, hana taat dia. Kerhati urungnya. Walaupun taat nanti acikalan kata Allah. Acikalan. Si Fulan itu akan melangkah, dia mati dalam keadaan kafir dia. Ya, seperti Rasulullah melihat seorang pemuda. Ketika pemuda itu lewat di depan Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kamu ingin tahu calon penghuni neraka angkanya? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kejadian belum terjadi lagi. Bagaimana engkau tahu ya Rasulullah? Ya, Mbak. Itu bukan prediksi. Itu ilmunya Rasul yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana Nabi tahu? Dari Allah. Bagaimana Allah tahu si fulan itu? Tahunya apa? Ini si fulan ini dari hari-harinya, Pak, diketahui oleh Allah. Hari-harinya enggak mungkin diajarkan begini. Dia pasti begini dia nantinya, Pak. Makanya apa yang dikatakan Rasulullah kan terbukti, Pak. Jadi dia itu seorang sahabat Nabi, seorang pejuang bersama Rasulullah, akhirnya masuk ke dalam neraka. Gara-gara apa? Akhirnya dia bunuh diri. Dia seorang pejuang. Tapi ketika luka-luka di tubuhnya, dia enggak sanggup tahan lagi. Akhirnya dia ambil pedang dia bunuh diri. Sebab bunuh diri itu dia masuk ke dalam neraka. Maka Allah sudah tahu semuanya, si fulan ini akan begini. Kita arahkan juga anak mau dia. Ada si fulan dia pencuri, pembuat maksiat, tapi hatinya lembut dia nih. Dia akan begini, dia akan begini. Ya, nampak. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga demikian. Qalilan ma tu'minun. Ya, jadi apa maksud qalilan ma tu'minun? Hokanya, Pak. Arada bil qillah nafyu imanihim aslan. Yang dimaksudkan dengan qillah itu menafikan iman orang kafir dengan Al-Qur'an. Tetapi buktinya apa? Banyak orang kafir yang masuk Islam gara-gara Al-Qur'an. Banyak orang yang menelaah Al-Quran, dia masuk Islam, dia yakin kepada Al-Quran. Kita kan sudah pernah bercerita beberapa pertemuan yang lalu. Ada seorang profesor Jerman, Pak, Annemarie Schimmel ya. Jadi beliau itu mengarang buku-buku, yang beliau karang buku-buku agama, 200 buku karang buku agama ya, Pak. Dan beliau itu Al-Qurannya dalam mulai, Pak, Al-Quran, Pak. Dia agama dia Nasrani, tapi Al-Quran dalam kepala, Pak. Dia tahu apa isi Al-Quran. Tapi mungkin dia belum minta petunjuk dari Allah. Makanya syarat pertama sudah ada sama dia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang pakai otak. Tapi dia sudah pakai otak, dia nak meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Dari mana kita tahu dia itu tahu isi Al-Qur'an? Dia memang mengajarkan Al-Qur'an juga. Ya, padahal agama dia Kristen ya, Pak. Ketika pada suatu hari ada badai kencang, Pak. Badai dan angin, Pak. Jadi angin, badai, hujan lagi. Kemudian dia tidak masuk kuliah. Akhirnya para mahasiswa itu sudah menunggu dia, akhirnya pulang. Besok pagi masuk lagi kuliah. Kemudian ketemu sama profesor itu, Annemarie Schimmel. Ditanya, Prof, kemarin kenapa tidak masuk kuliah? Apa kata beliau? Kemarin angin badai, saya takut angin itu seperti Allah menghancurkan kaum Samud dan kaum Ad. Itu puy, maka itu puy. Dia tahu membedakan mana angin kencang ini, mana angin ini, bagaimana kaum Ad dihancurkan oleh Allah, bagaimana kaum Samud dihancurkan oleh Allah. Bahkan beliau itu ketika mau meninggal, apa kata beliau ya kepada murid-muridnya, mahasiswanya, nanti tolong bacakan Al-Fatihah ya di kepala saya. Al-Fatihah baca ya, Pak. Kemudian nanti sekarang di batu nisan dia itu tertulis perkataan, kalau nggak salah, Ali bin Abi Thalib. Apa tulisannya dalam bahasa Arab? Nanti ada diterjemahkan dalam bahasa Jerman. An-nasu niyamun, manusia itu tertidur di dunia, Mbak. Lale, Pak, lale. Ya, Mbak. Lale. Hai tu pu karak mati, hai tu pu meninggal, Mbak. Lale laju, lale kem kena, kem kena, pu kem home, Mbak. Lale laju. Ini niyamun katanya, Mbak. Ini kata-kata Ali. Kata-kata Ali ini sangat berpengaruh pada Annemarie Schimmel. Tetapi karena hana getem petunjuk yang lagi yang orang, Mbak. Jadi beliau menulis itu an-nasu niyamun. Manusia ini lalai, tertidur, Mbak. Falamma matu intabahu. Kalau dia mati nanti baru hidup dah, Mbak. Nyawa mati. Ya Allah, lun golom semayang lam lalai ngah hatta jamun. Lun lalai ngah kedai, lalai ngah nyo, lalai ngah je. Nyo hana lu pupu tak ke golom bayu je, golom bayu. Wah nale, Mbak. Perkataan ini sangat
spesial bagi animeri skimal, Pak. Ditulis di batu nisan sampai sekarang. Kalau ingin membuka-buka saja, apa namanya, Google boleh juga. Tapi home boleh nah Pak, Google-nya home, tapi sang nah, Pak. Coba lihat. Atau lihat nanti sejarahnya animeri skimal, Pak. Seorang pengarang buku tentang Islam tapi mati dalam keadaan kafir, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan lagi. Wala biqauli kahinin. Ya, ini kita penggal. Ya, coba dibaca lagi. Al-Quran bukan pula perkataan tukang tenung. Ya, tukang tenun, tukang sihir. Maka jendu waktu baca lewatnya, ni balik-balik Quran ni. Maka ji beja badukun ni, Pak. Maka syirik dukunnya ayai balik-balik lale popui baca ni, Pak. Ya ni, Pak. Kadang-kadang hana itu mah yang kadang-kadang nah, kadang-kadang tan ni, Pak. Nya tajak badukun, itu bukan perkataan dukun. Biasanya orang kalau perkataan dukun kai dengar je, Pak. Apa dukun? Ya yang poh dan tipulan ni. Padahal tipulan hidup tepu dah ni, Pak. Ya. Maka jangan percaya sama dukun. Ya, Pak. Jangan percaya sama dukun. Seorang yang datang ke dukunnya orang bodoh, Pak. Kenapa orang bodoh? Dia sudah tahu dukun seperti itu. Dan nyata minta kaya Pak dukun. Dukun kasih ni, Pak. Menyo dukun itu pun cara kaya dari jemun ke kaya, Pak. Nyata jak Pak dukun. Ini perkaya lu dia. Kan bodoh orangnya, Pak. Artinya pakai itu pun orang kasih ni, Pak. Lagi orang minta ubat kurap, orang kurap, Pak. Ini je ubat kurap boleh baca. Nya orang yang telekeh mu kurap, Pak. Orang gatai, Pak. Telekeh ubat orang kurap lah, Pak. Hai lun sedang sesak napah, nak tolong je ubat sana napah. Orang yang telekeh sesak napah, Pak. Maka kan enggak bisa kita percaya orang seperti itu. Makanya Al-Quran itu bukan perkataan kahin, perkataan dukun, yang kamu selalu mendengar perkataan itu. Makanya urung-urung yang hana temayang, hana nyo, hana je hijab dukun, pergi pakai dukun, mendum. Perusahaan kamu suatu saat nanti akan begini, ya nih, Pak. Ini nanti akan begini, kamu akan hancur dan lain sebagainya. Kecuali ada beberapa hal itu dapat petunjuk dari Allah supaya ngomong seperti itu. Itu siapa itu? Ahli nujumnya Fir'aun, ya namanya. Ahli nujumnya Fir'aun. Makanya Fir'aun kenapa takut dia? Setiap lahir Bani Israel selalu takut dia, Pak. Karena di dalam mimpi Fir'aun, maka mimpi itu diterjemahkan oleh penyihir tadi, Pak. Ya, mimpi itu. Mimpi dia bagaimana? Ada seorang pemuda datang dari Asia, dari Bani Israel, kemudian masuk ke Mesir sehingga membakar Mesir, api di Mesir itu. Apa takwil mimpinya? Ditakwilkan oleh nanti akan datang seorang pemuda dari Bani Israel. Ya, Pak. Ini artinya apa? Petunjuk pertama kepada Fir'aun laknatullah. Akhirnya kan dia percaya. Sebenarnya kalau dia percaya kepada mimpi dia akan percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kan tidak, Pak. Makanya Allah memberikan petunjuk pertama itu, ditawarkan petunjuk bayani, Pak. Ini petunjuk bayani namanya, Pak. Ditawarkan petunjuk bayani kepada Fir'aun, tapi Fir'aun menolak. Makanya hana berharap petunjuk taufiqi kalau kita menolak petunjuk bayani. Kita kalau tidak yakin kepada Al-Quran, hana berharap, Pak. Katanya akan dapat petunjuk taufiqi, Pak. Kalau kita tidak yakin pada hukum yang ada dalam Al-Quran, jangan pernah harap dapat petunjuk taufiqi, Pak. Hana yakinlah hukum potong tangan, yang kamu layan, Pak. Hana yakinlah hukum rajam, hana yakinlah hukumnya kamu layan, Pak. Jangan pernah harap dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nya sama kayak Firaun, Pak. Jadi makanya hanya sebagian mungkin ya perkataan penyihir tadi adalah pemberian Allah, tolong kasih tahu Firaun seperti ini. Ya, tolong kasih tahu Firaun seperti ini. Dan kecuali apa yang tahu itu masa depan, Pak. Ada beberapa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi, para malaikat, ya, Pak. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam memiliki mukjizat apa? Mata kuluna wa mata dakhirun. Saya tahu apa yang kalian makan di rumah dan apa yang kalian simpan di rumah. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, ini semua mimma 'allamani rabbi. Saya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari ilmu saya sendiri. Nabi Khidir bisa mengetahui masa depan, Pak. Dia tahu ada seorang raja zalim yang akan mengambil kapal ini. Dari mana? Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ini ilmu ini bukan dari saya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qalilan ma tadhakkarun. Kalau itu syair, itu perkataan dukun, maka sedikit sekali yang berzikir kepada Allah, Pak. Kenapa? Perkataan dukunnya memuji tipulan, memujinya ipu jodoh, Pak. Ya, Pak. Tapi ini kan tidak, Pak. Kan tidak. Jadi maka Al-Quran itu murni, Pak. Murni Al-Quran itu untuk bisa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Ilmu yang ada dalam Al-Quran, ilmu kain. Ilmu tentang masa lalu. Tidak ada sejarawan yang hidup pada masa itu yang bisa menulis sejarah tentang itu kecuali Al-Quran.
Sejarah tentang Nabi Adam. Nah, sejarawan menulis. Sejarawan mu pulpen hana debit lamba. Hana pulpen lah. Mekertah hana lamba. Kertahkan pada masa apa namanya Cina yang dia apa? Lobster siapa itu? Yang menemukan kertas. Ya, nama. Jadi artinya apa? Al-Quran itu ilmu kain, ilmu kanan. Kita ingin perekonomian begini, kita ingin pemerintahan begini. Berpanduanlah kepada Al-Quran. Oh, ada pengakuran ketinggalan zaman. Katanya yang ketinggalan zaman, Pak. Antina katanya hanya catatana lomba Al-Quran, Pak. Kemudian Al-Quran juga bersifat ilmu yakunu, ilmu masa depan, Pak. Kita kalau ingin tahu masa depan kita bagaimana, nyo habis mati hoja. Kan masa depan di dunia, Pak. Nyo katanya prediksi masa depan di dunia saya akan menjadi pengusaha hebat. Ya kepu, Pak ya. Habis 80 tahun ke habis, anale, Pak. Maksud masa depan apa? Setelah mati apa lagi? Setelah itu dibangkitkan apa lagi? Setelah itu apa lagi? Itu masa depan, Pak. Itulah yang dikemas dalam Al-Quranul Karim dan tidak dikemas di dalam kitab lain. Aci jak Pak. Pun aji buku-buku kita beli masa depan. Yang dimaksud masa depan itu apa? Masa depan hidup ini. Kupu masa depan hidup. Hanya lebih daripada 80 tahun, 30 tahun lebih yang akan meninggal. Untuk apa masa depan, ya, Pak? 90 tahun itu bukan masa depan, ya, Pak. Masa depan itu setelah mati. Masa depan kita bagaimana? Bacalah Al-Quran. Di dalam masa depan apa yang kita lakukan? Bacalah Al-Quran. Ada kitab tebalnya 2 kali ini, judulnya At-Tadhkirah punya Imam Al-Qurtubi. Di situ beliau menjelaskan cerita tentang masa depan. Masa depan di mana ketika kita meninggal, habis itu masa depan kita bagaimana? Beliau merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Judulnya kitab At-Tadhkirah fi ahwali fi ahwali yaumil akhirah. Jadi sekarang enggak salah saya sudah ada terjemahannya, Pak. Jadi citakan semuanya untuk apa kita hidup. Kepu tahu udipnya kepu le. Pudak mitapeng. Menyaudik mitapeng rugo ne, Pak. Habis mita dapat tinggal ka rugo, Pak. Ya, Pak. Kalau kita orientasinya cuma duit saja, cuma jabatan saja, itu orientasi dunia, Pak. Perjalanan kita jauh sekali masih. Ini sama seperti orang transit di sebuah tempat. Orientasi dia apa? Bujuk belonyo, bujuk belonyo. Ini orang bodoh nanti, Pak. Untuk apa beli itu semuanya? Kita orientasi kita masih jauh, perjalanan masih jauh. Ya, artinya belilah ala kadarnya saja. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini, kun ghariban. Ada seorang sahabat yang dipanggil oleh Rasulullah, wahai sahabatku, jadilah kamu orang asing. Maksud orang asing apa? Ambillah sejauh kebutuhan kamu. Nya kau orang asing, Pak. Kita berada di apa? Di luar negeri, Pak. Apa yang ada, apa yang nak dapat jual, Pak. Ya, jadi orang asing. Jadi artinya kalau kita beli indah pikir-pikir le, nyonya tablo na untung hana bet tablo, Pak. Itu maksud orang asing. Au abiri sabil. Atau orang seperti orang musafir. Nyo kamu musafir katanya, Pak. Kita musafir setelah itu mati, Pak. Ya, bet tak pula ledro Pak musafirnya. Bet tak pula ledro kita lihat ini lihat. Kita pergi umrah atau pergi ke mana, Pak? Berwisata kita. Wisata ke Turki. Ketahuilah kita ini bukan orang Turki, kita orang Aceh. Nanti akan kembali lagi ke Aceh, Pak. Buta tupunya. Jangan sampai lalai deh, Pak. Ya. Maka inilah prinsip musafir. Jadi di dunia musafir juga. Baik tak lalai dah, Pak. Kita tujuan masih jauh, ya, tujuan masih jauh. Dan kita ini akan mati juga. Jadi artinya apa? Boleh musafir je, ajak kena, ajak berdagang, ajak kena, ajak kedai. Tapi kita harus tahu, Pak. Harus tahu masa depan kita bagaimana. Bukan masa depan. Oh, lontek nyoka Tuhan, lo kan nyangkan masa depan nanti, ha. Nya karap meninggal nanti, Pak. Bukan masa depan. Kalau masa depan apa? Setelah mati kemana lagi? Setelah itu kemana lagi? Setelah dibangkitkan kemana lagi? Nanti di padang mahsyar apa yang kita lakukan? Yang masa depan nanti, Pak. Jadi kan masa depan, hei nomor 0 bah pojok ke menteri ni bah. Ku pojok ke menteri cuma 5 tahun, Pak. Ku pojok ke menteri cuma 30 tahun, apa yang kabeh umur, Pak. Capek dia cari ilmu, Pak. Anak dapat sekolah kena untuk apa sekolah ya dia? Supaya aja ke menteri ni, Pak. Sekolah dia, Pak. 20 tahun, 30 tahun. Dia sekolah jenjang semua habis jenjang, Pak. S3, SD, SMP, SMA, habis itu ulah, Pak. Habis hijau tikulam. Tapi untuk mengejar menteri 5 tahun, apa yang kena dia rugi, Pak. Ilmu dia rugi, dia cari ilmu 30 tahun, 40 tahun cuma mencari kenikmatan 5 tahun saja, kan rugi namanya. Ya. Saya rasa cukup sekian. Ya. InsyaAllah sebelum Ramadan masih sekali lagi ya. Sekali lagi, Pak. Jadi kita lanjutkan aja nanti sekali lagi. Kalau enggak ini panjang sekali, Pak. Ya, jadi hokanya. Mana dia? Kahinin qalilan ma tatadhakkarun. Insyaallah kita sambung dengan tanzilum mir rabbil alamin ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.